Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Ika Sufiani Matin dan juga rekan saya Abid Putra Suwito dari kelompok 7 KPIE menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Sosiologi Dakwah yang berjudul Dakwah dan Perubahan Sosial dengan dosen pengampu kami, Ibu Andita Rizko Faristiana. Pada materi kali ini, kami akan menjelaskan 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian perubahan sosial serta faktor-faktor penyebab perubahan sosial yang akan dijelaskan oleh rekan saya Abid Putra Suwito. Dan selanjutnya dampak perubahan sosial dan juga dakwah sebagai inti studi perubahan sosial akan saya jelaskan. Masuki pembahasan pertama yaitu pengertian perubahan sosial akan dijelaskan oleh rekan saya Abid Putra Suwito. Yang pertama, pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial dapat dimaknai dengan berganti atau bergesernya suatu kondisi ke kondisi yang lain yang berbeda. Perubahan sosial merupakan fenomena yang umum yang dapat terjadi dalam berbagai kondisi. Menurut Setiadi dan Kolib 2010, perubahan sosial merupakan bagian dari gejala sosial yang bersifat normal. Perubahan sosial tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja, karena ia mengakibatkan perubahan di sektor-sektor yang lain, seperti perubahan struktur, nilai, fungsi, norma, serta budaya. Perubahan sosial juga dapat dikatakan sebagai suatu perubahan menuju keadaan baru yang berbeda dari keadaan baru, atau perubahan menuju keadaan baru yang mulai dari bersifat individual sampai yang lebih kompleks. Yang kedua, faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor yang bersumber dari dalam masyarakat. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Laju pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadi perubahan struktur masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga kemasyarakatan. Berkurangnya penduduk mungkin disebabkan karena urbanisasi atau transmigrasi perpindahan penduduk. Mungkin akan mengakibatkan kekosongan, misalnya adalah dalam bidang pembagian kerja. Kedua, penemuan baru. Penemuan baru sebagai sebab terjadi perubahan dapat dibedakan dalam pengertian discovery dan invention. Discovery adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat baru ataupun ide yang baru. Discovery baru menjadi invention kalau masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan yang baru itu. Di samping penemuan baru di bidang unsur-unsur kebudayaan jasmaniah, terdapat pula penemuan baru di bidang unsur kebudayaan rohaniah, misalnya ideologi baru, aliran kepercayaan baru, dan sistem hukum baru. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Pertentangan dalam masyarakat mungkin terjadi antara perorangan ataupun antara kelompok yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan. Yang keempat, pemberontakan atau revolusi. Revolusi yang terjadi pada bulan Oktober 1917 di Rusia misalnya menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan besar di sana. Negara yang mula-mula berbentuk kerajaan absolut berubah menjadi diktator proletariat yang didasarkan pada doktrin Marxisme. Yang kedua, faktor bersumber dari luar masyarakat. Pertama, lingkungan alam fisik. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia.
Misalnya terjadi bencana alam, gempa bumi, angin topan. Banjir besar akan menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk ke tempat lain yang menyesuaikan diri dengan tempat tinggal baru, yang bisa mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Kedua, peperangan. Peperangan dengan negara lain dapat pula menyebabkan terjadi perubahan. Oleh karena itu, biasanya negara yang menang akan melaksanakan negara yang kalah untuk menerima kebudayaan. Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua seperti Jerman mengalami perubahan-perubahan besar dalam masyarakat sesudah perang berakhir. Ketiga, pengaruh kebudayaan lain. Hubungan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya masing-masing masyarakat memengaruhi masyarakat lainnya, juga mempengaruhi juga menerima pengaruh dari masyarakat lain tadi. Materi selanjutnya yaitu dampak perubahan sosial dari dakwah. Seperti yang telah rekan saya jelaskan tadi, bahwa perubahan sosial yaitu perubahannya tatanan sosial, mulai dari struktur, nilai, fungsi, ataupun budaya. Dan dari perubahan-perubahan itulah memiliki dampak negatif dan juga dampak positif. Di sini saya akan menerangkan dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, dampak positif dari perubahan sosial dari dakwah. Yang pertama yaitu integrasi sosial. Dalam perubahan sosial di masyarakat perlu diikuti juga adanya penyesuaian. Nah, integrasi sosial di sini ialah penyesuaian masyarakat, individu ataupun kelompok dengan unsur-unsur baru. Masyarakat atau individu ataupun kelompok yang berbeda-beda latar belakang inilah mereka dapat saling bekerja sama, saling memahami, dan juga saling menerima satu sama lain. Itulah yang dinamakan integrasi sosial. Mengingat Indonesia sendiri beraneka ragam suku bangsa serta budayanya, diharapkan semua unsur atau komponen bangsa dapat menyesuaikan diri. Oleh karena itu, akan terciptanya integrasi sosial atau integrasi nasional Indonesia. Lalu berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru. Hal ini juga dapat mendorong berbagai inovasi dan juga memudahkan kehidupan masyarakat menuju perubahan sosial ke arah modernisasi. Seperti contoh, adanya platform seperti YouTube, Instagram, dan juga TikTok memudahkan penyebaran pesan-pesan kebaikan seperti konten dakwah berbentuk video pendek, ceramah online, dan juga berkembangnya aplikasi-aplikasi Islam seperti Muslim Pro, Al-Quran Digital, dan juga jadwal sholat yang dapat membantu umat Islam agar lebih tepat waktu untuk beribadah. Selanjutnya, jika ingin mendengarkan kajian dan sangat sibuk, juga terdapat platform untuk streaming kajian online seperti melalui Zoom, YouTube Live, dan juga Facebook Live. Banyaklah. Selanjutnya yaitu nilai dan norma baru telah terbentuk. Dalam kehidupan masyarakat, perubahan sosial pasti akan terjadi dan juga akan terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, peran dakwah di sini sangat penting untuk menjaga arus perubahan agar tidak menyimpang dari aturan-aturan, nilai-nilai, dan juga norma-norma yang telah ada. Seperti contohnya adalah fashion. Fashion memiliki perubahan dari masa ke masa, dan peran dakwah di sini adalah untuk menjaga supaya fashion-fashion tersebut tidak menyimpang dan sesuai dengan aturan syariat yang telah ada. Selanjutnya yaitu perubahan sosial mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Perubahan sosial memiliki pengaruh terhadap industrialisasi dan juga perkembangan perusahaan multinasional yang berkembang secara global. Dan pembukaan industri kecil ini dapat memberikan banyak lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal.
Dan sekarang tidak sedikit pula sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga kerja guru ataupun ustazah untuk mendidik murid-murid mereka. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari perubahan sosial dari dakwah. Yang pertama yaitu kenakalan remaja. Adanya perubahan sosial ini juga memberikan kesempatan budaya asing untuk masuk dan berkembang di lingkungan masyarakat. Budaya-budaya asing tersebut memberikan pengaruh yang beragam seperti nilai-nilai kebebasan ataupun cara berpakaian. Nah, dan masuknya budaya asing di lingkungan masyarakat ini jika tanpa adanya penyaringan dapat menimbulkan dampak negatif, dan inilah peran dakwah supaya bisa menyaring dampak-dampak negatif tersebut. Seperti contohnya tren busana seperti yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu disintegrasi sosial. Selain ada integrasi sosial seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu penyesuaian masyarakat dengan unsur baru, di sini juga terdapat disintegrasi sosial sebagai dampak negatif dari perubahan sosial. Disintegrasi sosial di sini sering diartikan sebagai proses terpecahnya suatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Jadi ini bisa disebut dengan perpecahan sebuah bangsa. Proses ini terjadi akibat hilangnya ikatan kolektif yang mempersatukan anggota kelompok satu sama lain. Lalu selanjutnya terjadi kerusakan lingkungan. Perubahan sosial ini juga dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Pengaruh-pengaruh tersebut ini dapat berakibat pada rusaknya lingkungan alam sekitar. Nah, fungsi dakwah di sini, dakwah itu tidak hanya menyerukan sebuah kebaikan untuk memperbaiki akhlak kita dan juga memperbaiki pola berpakaian kita, tetapi dakwah di sini juga mengajak kepada masyarakat untuk saling mencintai lingkungan, seperti tidak menebang pohon sembarangan, melakukan penghijauan, dan tidak mencabuti tanaman-tanaman sembarangan. Ini juga termasuk cinta kepada lingkungan. Dan pembahasan berikutnya yaitu perubahan sebagai inti studi perubahan sosial. Studi perubahan sosial dalam sosiologi telah dimulai sejak abad ke-14 oleh Ibnu Khaldun. Ia seorang pemikir Islam yang menjelaskan bahwa masyarakat berkembang dari kehidupan nomaden atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya menuju kehidupan menetap. Menurutnya juga manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok. Ia juga mengemukakan bahwa perubahan sosial terjadi dalam siklus. Siklus di sini maksudnya adalah masyarakat yang awalnya ia hidup dalam kondisi sulit, lalu ia berjuang sekeras tenaga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Setelah mencapai kehidupan yang lebih baik, kemakmuran dan juga peradaban baru muncul, maka peradaban-peradaban lama yang sulit itu mengalami kemunduran. Nah, siklus ini terus berulang sepanjang sejarah. Inilah yang dinamakan dengan teori siklus. Dari konsep Ibnu Khaldun inilah dakwah memiliki peran penting dalam perubahan sosial, karena dakwah dapat membentuk pola pikir dan juga perilaku masyarakat agar berkembang ke arah yang lebih baik. Dakwah juga dapat menjadi pendorong perubahan sosial karena mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, keadilan, serta solidaritas. Dengan adanya dakwah, masyarakat bisa lebih sadar akan pentingnya hidup yang harmonis, saling tolong-menolong, dan berkembang ke arah yang lebih baik. Kesimpulannya, dalam konteks dakwah, perubahan sosial menjadi bagian penting dalam studi sosiologi. Dakwah juga berperan sebagai agen perubahan dengan membentuk pola pikir dan juga perilaku masyarakat agar berkembang ke arah yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Jangan susah-susah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.